Salam Rahayu teman-teman, kita kembali lagi di channel saya Arsyanendra Kristal. Ini masih dengan bintang tamu kita, Bang Al. Kita berdua ini kita mau membahas tentang situs Batu Kuda Gunung Manglayang Bandung. Nah, jadi sebelumnya gini, saya untuk menjelaskan dulu, sekaligus ternyata betul, yang tadi ada sangkut pautnya kan ya, yang Bang Al di konten yang lalu, beliau itu menjelaskan tentang bahwa cermin jiwa. Jadi kita menggali dulu ke dalam, kita lalu melihat keluar, lalu kita cocokkan dengan orang lain. Nah, di sini kita berbicara tentang vision, sekaligus tentang astral. Waktu itu waktu ke Gunung Manglayang, saya menyaksikan bahwa di Gunung Manglayang secara layer lainnya, dimensi lainnya, itu tuh ada sosok berupa banyak raksasa. Raksasanya itu dengan pakaian baju kulit, seperti Flintstone lah gitu. Nah, itu penjagaan untuk gerbang portal. Dimensi paling depannya itu dulu. Kita harus menghadapi itu dulu, dalam artian kita harus bertemu itu dulu, baru nanti kebuka lagi. Di balik itu, ternyata hutan-hutan di Gunung Manglayang itu banyak terdapat fairy, ataupun yang peri-peri kecil gitu, yang biasa kita saksikan di film-film Hollywood. Dan itu ternyata memang ada juga di Indonesia ini. Hanya aja orang-orang tertentu aja yang bisa melihat, ataupun tembus di vision seperti itu. Artinya apa? Vision yang selama ini saya ceritakan, itu ada bisa dibuktikan juga, ada Bang Al ini pun sama gitu, vision itu sama seperti saya. Artinya kan saya tidak halu. Nah, yang keduanya menjelaskan tentang kemampuan psikometri dengan membaca residual energi dari lokasi tersebut. Dan ternyata memang ada sebuah sejarah kenapa sih itu disebut batu kuda gitu. Nah, itu nanti Bang Al yang menjelaskannya. Nah, silakan Bang Al. Pusing. Saya bukan orang Bandung tapi sudah jelasin. Pusing. Cuman gini ya. Karena waktu itu saya ada tugas dari salah satu orang lah intinya untuk datang ke lokasi itu kan. Iya. Karena di saat tugas itu hanya simpel sebenarnya, hanya ngecek aja untuk Jawa Barat. Tapi nggak tahu kenapa saya memilih situs kuda itu untuk saya datengin, untuk saya coba untuk kenapa sih semua orang arahnya ke sana, ya seperti itu kan. Akhirnya kalau nggak salah bulan 11 bulan kemarin saya dikasih kesempatan bisa naik ke atas terus ngecek sendiri kenapa dan ada apa di sana. Ternyata apa ya, yang saya lihat itu sepenuhnya tentang orang-orang yang saya bilang raksasa yang dari saya masuk pertama, dari mau masuk ke atas itu, mau naik ke kampung-kampungnya sampai ke atas itu, saya disambut sama dua orang besar-besar yang di situ dia sampai bertanya siapa kamu dan apa yang kamu tuju di sini. Di situ saya ngelihat di situ banyak banget ada barang-barang, pusaka-pusaka, terus ada beberapa itu ya peri ya yang di sama kecil itu ya peri-peri kecil yang notabene mereka itu menyembunyikan sesuatu, jadi mereka itu sebagai kayak penutup kamuflase supaya orang-orang itu tersamarkan dengan apa yang dilihat oleh secara indera keenam ataupun secara mata dohir. Itu mereka mengkamuflasekan. Jadi tugas mereka peri kecil-kecil itu membuat orang supaya tidak berpikir kalau di situ ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hebat atau sesuatu yang bagus. Iya. Jadi itulah tugas peri-peri kecil tadi itu. Sedangkan orang-orang yang besar tadi bertugas sebagai punggawa ataupun sebagai penjaga. Dialah yang intinya bertugas sebagai orang yang menjaga dari orang-orang luar seperti manusia-manusia ataupun dari goib lain yang pengen ke situ untuk mungkin mengambil ataupun untuk lebih lagi menguasai. Jadi tidak hanya di dunia manusia yang saling berperang, di dunia gaib pun juga saling berperang. Jadi antara satu tempat dan tempat lain itu pasti ada satu perbedaan. Di situ lagi saya melihat paling banyak itu ada sebuah kayak rumah, ataupun saya tidak tahu itu rumah atau suatu istana ya, tapi saya menganggapnya itu sebuah rumah adat Jawa Barat itu di atas. Terus di situ ada dua orang, seorang nenek-nenek satu sama seorang putri satu. Di situ saya izin pada beliau, terus disampaikanlah kepada atasannya lagi, ternyata yang kita bilang kerajaan dari Siliwangi. Ya. Jadi mereka itu hanya sebagai kayak penjaga di tempat itu aja ya. Karena dia sebagai poros, saya tidak tahu itu poros apa, tapi jika mau terjadi sesuatu di Jawa Barat itu situs Batu Kuda dulu itu digunakan sebagai poros untuk melihat. Jadi kalau ada apa-apa itu mereka ketahuan dari atas. Betul. Itu tuh orang tahu mau ada apa nih. Dan akhirnya kesampaikanlah kepada istana, kepada kerajaan Siliwangi waktu itu.
Dari Putri itu saya dapat bisa saya simpulkan beliau bukan seorang putri kerajaan, tapi seorang bisa dibilang putri dari makhluk astral situ. Jadi bukan dari dunia manusia, tapi memang dari makhluk, tapi seorang putri gitu. Yang tugas beliau menjaga beberapa barang seperti emas ataupun batu-batu permata itu yang ada di situ. Jadi kalau nanti kalian pengen ke sana dan pengen mencari itu, saya harap jangan lakukan. Ya, Itu tidak karena baik, betul. itu bukan hak kalian dan itu bukan hal yang harus kita wujudkan. Jadi nikmati aja gunungnya, nikmati aja spiritualnya, tapi jangan pernah ngambil apapun di situ. Betul, betul. Ini tepat sekali nih. Jadi saran. jangan sampai kita ngerusak yang sudah ditata, yang sudah bisa dibilang ini sebuah gunung yang memang dari dulu dibuat untuk sebagai cagar atau sebagai pagar ataupun sebagai tempat untuk melindungi dari hal-hal negatif untuk Jawa Barat sendiri. Jadi porosnya ada di situ. Kalau saya lihat porosnya Jawa Barat itu lebih kepada situs Batu Kuda itu tadi. Intinya seperti itu aja yang saya lihat. Nah, ini luar biasa sekali kan teman-teman, apa yang dijabarkan oleh Bang Al tadi. Ya ini kan berarti vision kita berdua ini mengerucut ke satu hal yang sama. Nah itu betul. Jadi begini ya, ketika kita masuk, ini masuk itu di dimensi mana dulu? Karena lapisan dimensi atau layer itu banyak gitu loh. Nah, untuk situs Batu Kuda, itu saya sebut itu dengan situs kuno ya. Nah, situs kuno tersebut ternyata memang ada di titik-titik koordinat tertentu. Kalau bahasa saya yang dijelaskan oleh Bang Al tadi itu sebagai tower ataupun porosnya. Untuk mengetahui cek, kalau sekarang nih itu nggak usah heran, itu kayak seperti menara BMKG untuk mengecek akan ada apa gitu. Nah, kalau zaman dulu ya itu berupa batu. Tapi kenapa sih mesti harus ada di titiknya itu di Gunung Manglayang gitu? Karena di Gunung Manglayang tersebut memang tekstur tanahnya tuh udah beda. Ya memungkinkan memang di situ, dan itu ada hubungannya juga antara titik koordinat bumi dengan planetarian itu sendiri. Di situ itulah titik-titik itu. Nah, kenapa tadi Bang Al mengutarakan bahwa jangan sekali-kali ataupun jangan pernah ada yang mencoba mewujudkan ataupun mengambil paksa seperti ada pun emas ataupun permata di situ. Karena sesungguhnya itulah yang menjaga keseimbangan alam ini. Ketika itu dicabut paksa, maka yang terjadi apa? Bencana alam. Karena itu adalah salah satu indikator sebagai pasak bumi itu sendiri. Jadi saya selalu keliling-keliling situs kuno ataupun membaca tentang artefak kuno. Itu saya tuh karena penasaran. Rasa saya itu penasaran, apa sih ini sejarah sebetulnya itu seperti apa? Saya ingin meluruskan gitu loh. Mencoba untuk meluruskan apa yang terjadi, dan ternyata tidak semuanya situs kuno itu menjadi ajang tempat pemujaan seperti yang sekarang ini banyak beredar begitu. Ya, contohnya tadi situs Batu Kuda tadi itu kan bukan untuk tempat pemujaan, tapi tempat untuk memantau ada pergerakan apa, baik itu dari pihak musuh gitu kan. Jadi itu kayak teropong gitu loh. Kayak teropong, wah ini takutnya ada musuh mau memasuki ke kerajaan pada zaman itu. Ataupun juga sebagai pendeteksi alam sekitar. Ada yang bergerak nih di mana lempengan tektoniknya ataupun ada apanya. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi nggak semuanya itu tempat pemujaan. Sekarang secara logika deh. Mari teman-teman kita ajak berpikir nih, saya ajak berpikir. Ketika saat ini di zaman saat ini 2024. Kita tarik maju 100 bahkan sampai 1000 tahun kemudian. Mohon maaf gitu ya, ini tanda kutip, tempat clubbing. Umpam itu. Masih utuh bangunan. Lalu 1000 tahun kemudian itu muncul. Apakah semuanya itu tempat ibadah? Enggak loh, itu clubbing, walau kita tempat ajeb-ajeb loh gitu di situ tuh gitu, tempat happy. Nah sama, zaman dulu pun begitu. Ada yang tempat untuk hiburannya, ada tempat untuk ibadahnya, ada untuk tempat perkumpulan. Sama. Nah disinilah saya ingin meluruskan gitu ya. Bagi yang orang-orang yang datang ke cagar budaya ataupun situs-situs kuno, saya jauh lebih menghargai mereka yang hanya menikmati pemandangan alam sekitar, panorama alam. Bersyukurlah atas karunia ciptaan Tuhan, begitu indahnya. Lebih baik seperti itu daripada harus melakukan sebuah pemujaan tertentu yang kita memang mengasih makan ego kita masing-masing, yaitu meminta hajat ataupun apa. Itu saya sangat tidak setuju. Karena ya disitulah tadi yang kata Bang Al utarakan, itu bakal bisa mempercepat ataupun merusak keseimbangan alam di lokasi-lokasi tertentu. Ya. Begitulah. Ya intinya saya nambahin sedikit ya Mas. Saya tambahin sedikit, intinya gini loh.
dalam satu tempat yang sudah kita anggap keramat ataupun satu tempat yang kita anggap sebuah cagar budaya, kalau memang orang itu bisa masuk ke dalam residu spiritualnya sehingga dia masuk ke dimensi yang ada di situ, yang masa lampau dia bisa masuk, saya harap nikmatin, jangan dirubah-rubah, jangan diambil-ambil, dan jangan pernah merasa memiliki. Jadi nikmatin saja loh. Karena bagaimanapun juga, apapun yang sudah tertanam di situ, itu bukan hak kita. Jadi bukan lagi hak kita, dan bukan lagi keinginan dari kita ya. Kita tuh kadang-kadang manusia itu kan jeleknya gini. Kita di jalan lewat, ada uang 100.000 jatuh, tidak ada yang lewat, kita lihat, kita ambil. Iya. Ya kan? Nanti kalau ada orang yang lihat lagi, walaupun dia bukan pemiliknya, loh, mas itu uang saya, ya kan? Itulah manusia. Jadi dia akan mengaku dan lebih mengaku lagi jikalau dia sedang membutuhkan. Iya. Tidak beda dengan goib tadi. Ada emas nih, ada berlian. Orang akan mengaku saya turunannya, saya punya hak, saya punya gini. Oh, saya tidak ada. Kalau sampai dia mengaku-ngaku memiliki hak emas itu atau berlian itu yang notabene ada di dalam suatu residu gaib, maka orang itu sendiri yang salah. Karena kita tidak bisa membuktikan itu kepemilikannya siapa. Betul itu. Jadi kalau sudah tidak ada itu, ya udah biarkan itu milik alam, biarkan di dalam alam. Karena kita tidak pernah tahu kalau itu diambil berefek apa tidak kepada alam. Nah, itu betul Yang sekali. seperti Host tadi bilang, keseimbangan. Jadi memang kita harus tahu keseimbangannya seperti apa, dan kita harus tahu juga kalau memang benar-benar kalian yang menonton ini bisa masuk ke dalam dimensinya Gunung Situs Kuda, cobalah kalian nikmatin, kalian rasakan di situ auranya, pancaran residu spiritualnya, boleh kalian nikmatin, tapi tidak boleh kalian ambil apapun, dinikmatin saja. Dimanapun tempat, tidak hanya di situ. Jadi Jawa Barat itu banyak sekali tempat-tempat yang notabene dianggapnya sebagai tempat keramat ataupun tempat sebagai cagar budaya yang notabene di situ ada beberapa spiritualnya yang kuat ataupun pancaran auranya yang kuat. Udah loh, nikmatin saja. Karena tidak bisa kita mengklaim ataupun mengatakan kalau ini punya saya karena ini dari mbah-mbah saya. Tidak bisa. Karena gini, orang yang turunan asli tidak akan pernah bersuara. Kenapa? Dia akan malu kalau dia turunan asli tapi dia yang berbuat salah. Iya. Biasanya orang-orang yang berbuat salah itu orang-orang yang bukan turunan asli ataupun yang bukan memiliki, yang ngaku-ngaku. Nah, ini saya sangat setuju sekali dengan Ini Bang, seperti ya. itu. Jadi kan gini, nah ini ada sangkut pautnya juga ya dengan keterkaitan kita dengan leluhur kita gitu. Ambil contoh. Ini yang lebih banyak yang beredar sekarang masyarakat. Wah, saya keturunan raja, saya keturunan raden. Kalau saya pribadi, ini ya Bang ya, saya tuh mikir, wah, loh, saya sekarang masih jadi rakyat jelata gitu kan. Terus saya profesinya apa? Penghasilan saya berapa? Lebih mikir ke situ, saya balik lagi ke diri. Kalau leluhur kita raja, kita sekarang bukan jadi siapa-siapa, malu sebetulnya itu. Itulah yang tadi diutarakan oleh Bang Al tadi itu kan. Malu lah. Yang ada juga kita harus lebih dari mereka. Karena apa? Zaman dulu itu nggak ada medsos, nggak ada kendaraan, nggak ada mobil, nggak ada motor, warung aja nggak ada. Mereka tuh keterbatasan loh, keterbatasan ruang gerak mereka. Tapi pencapaian mereka udah mencapai seperti itu. Nah, sedangkan kita di zaman era globalisasi, kok masih begini-begini aja, kan harusnya malu ke situ tuh. Harusnya kita harus bisa lebih up dari mereka. Seperti itulah kira-kira. Orang itu berpikirnya bukan ke depan tapi malah ke belakang. Nah, ini setuju sekali. Lanjut, Ya kan? Orang itu malah berpikirnya ke belakang. Jadi zaman dulu orang mau sekolah aja sulit, tapi banyak insinyur dan bisa membangun sesuatu. Sekarang banyak sekolahan-sekolahan hebat, favorit, dan banyak lulusan yang hebat-hebat, tapi tidak bisa buat apa-apa. Nah, kan ini kan kembali lagi. Karena gini, semakin banyak orang yang pintar, semakin banyak orang yang merasa dirinya hebat, itu akan tidak menciptakan apapun. Karena apa? Karena dia akan berpikir dia lebih hebat daripada orang lain. Harusnya tidak perlu hebat lebih dari orang lain, tapi cobalah untuk menciptakan. Baru kamu ngomong. Jadi sekarang itu banyak orang-orang itu yang tanpa berbuat sesuatu, tapi sudah berkoar-koar ria, berkoar-koar dimanapun tempatnya,
Kalau dia itu sarjana ini, dia lulusan ini, tapi apa yang sudah dia perbuat Betul sekali. untuk keluarganya ataupun untuk negara, ya kan? Karena kembali lagi ke dunia spiritual, kita kembali ke spiritual lagi ya. Dalam spiritual itu sama. Spiritual itu banyak yang ngomong saya bisa nembus A, B, C, D, E ke pantai selatan, ke gunung ini, ke tempat ini. Yang jadi pertanyaan saya sekarang gini loh, apakah itu bisa dibuktikan secara kasat mata? Nah, ini. Ya kan? Iya, iya. Karena gini loh, kalian bisa ngomong, saya bisa nembus di tempatnya Ibu Ratu, saya bisa melihat Ibu Ratu, saya bisa ketemu ini itu. Gunakanlah itu untuk pribadimu. Jangan kamu share, jangan kamu kasih tahu ke orang lain. Karena apa? Itulah nikmatnya gaib. Karena gaib, yang namanya gaib itu ya sudah loh, untuk pribadi. Kalau gaib kalian sharekan kepada orang lain, itu namanya bukan gaib lagi nanti. Udah beda nanti pengertiannya. Jadi kalau kalian nanti yang notabene orang-orang hebat ya, saya bilang di luar sana orang-orang hebat, orang-orang yang tahu tentang spiritual lebih tinggi, lebih hebat. Saya harap apapun itu, jika kalian punya murid, jika kalian punya anak buah, tolong dikasih tahu ke mereka semua spiritual gaib itu untuk pribadi. Semua nanti ada masanya, semua nanti ada jalannya. Jangan semua pelaku spiritual semuanya pengen terkenal, jangan. Karena apa? Orang akan tahu kok tanpa kalian ingin dikenal ataupun terkenal, orang akan tahu. Tanpa kalian minta, orang akan tahu gitu. Karena orang-orang yang terkenal ataupun seorang wali ya saya bilang ya, dulunya juga orang-orang biasa loh. Tapi setelah beliau meninggal, barulah kewaliannya muncul. Iya kan? Iya. Dalam masa hidupnya dia tetap seperti orang biasa. Mereka tidak ingin diwahkan, mereka tidak ingin dimuliakan, udah seperti biasa. Tapi apa yang terjadi? Setelah beliau meninggal, karomahnya, kewaliannya itu benar-benar sangat dipuja-puja oleh manusia lain. Jadi di sini saya garis bawahi, apapun yang kamu miliki sekarang, gunakanlah untuk dirimu sendiri. Jikalau nanti ada orang lain atau teman, saudara atau siapapun yang memang minta pertolonganmu dengan apa yang kamu miliki, barulah kamu tolong. Jangan dipamer-pamerkan, jangan suka memberikan omongan-omongan kalau saya bisa gini, bisa gitu. Tidak penting. Yang penting tetap berbuat baik, tetap di jalannya Allah, tetap mengerti apa itu dasar-dasar dan moral-moral dalam bermasyarakat. Sehingga hidup kalian tentram, nyaman, tidak terusik kanan kiri, tidak ada problem masalah apapun. Jadi kembali lagi, belajar spiritual ataupun gaib untuk pribadi. Jadi ke pribadi lagi ya, jangan sampai kepada untuk keinginan luar, tapi untuk pribadi lagi. Oke, baik. Terima kasih Bang Al. Ini atas tadi sharingnya kita berdua dan sekaligus pesan-pesan moralnya untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Semoga berkenan di hati. Adapun jika kita berdua ada salah dari kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, bukan milik kami. Ya, terima kasih teman-teman udah menyaksikan, menonton channel YouTube kami. Masalam Rahayu.